Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Wislina ingin sharing, judulnya ini belajar dari kereta api, ya. Jadi kemarin, Wislina berkesempatan untuk hadir di acaranya Mbak Tresnani Moonlight mengenai bukunya yang You Are Powerful, ya. Nah, kan rumah Miss Lina tuh daerah Tangerang Selatan ya, acaranya di Pos Blok ya. Terus Miss Lina mikir gini, kalau naik ojek lumayan juga biayanya, terus jauh juga perjalanannya. Akhirnya Miss Lina browsing lah, memutuskan untuk naik KLR ya. Nah, udah deh tuh. Dalam hati ini kayak agak dalam hati pembelaan ya, karena ada sempet temen Misina kayak ini apa bercanda-bercandain gitu, katanya kayak apa Misina manja gitu nggak naik KLR ya, karena emang Misina kadang maunya ringkas ya, maunya praktis gitu, kayak langsung aja gitu, langsung ke tempatnya. Nah, jadi kemarin Misina coba naik gitu ya. Terus kayak sambil jalan sambil kayak merenung tuh lumayan dapet nih pelajarannya ya, sambil kayak menyambungkan dengan apa yang Misina juga sedang pelajari ya. Misalnya nih ini juga Misina sempat diskusi juga ya sama teman ya. Ini juga silakan komen, silakan kasih masukan juga ya. Kita sama-sama saling belajar ya. Kayak kemarin tuh Misina sebenarnya mau nanya gitu sama Mbak Tresnani, tapi nggak dapet kesempatan itu ya, karena cuman 2 yang bisa nanya. Jadi kayak Misina tuh sebenarnya pertanyaan Misina tuh kalau misalnya dari segi loa itu di mana batasan kekuatan Tuhan sama kekuatan manusia, intinya seperti itu ya. Karena sejujurnya Misina tuh kan juga pernah dengar ya, kayak ada juga yang membahas kalau dia sebutnya law gitu, law of attraction, law of assumption, law of polarity. Ada yang bilang dia nyebutnya law itu biar kayak menjadi sesuatu yang tidak terbantahkan gitu ya. Nah tapi memang sejujurnya sampai sekarang kendala di Messina itu kayak bukan kendala juga ya, maksudnya bukan kendala, siapa sih yang belum terlalu srek sama Messina itu kayak lebih mengandalkan kekuatan sendiri gitu aja sih. Maksudnya mungkin kan ini kan kadang misalnya orang mengeluarkan karya apa gitu, misalnya buku The Secret atau apa gitu kan, Mesina kayak berusaha menelaah itu gitu, kayak ini sesuai nggak sama ajaran agama Islam gitu, sesuai ajaran aku. Jadi kayak Mesina tuh nggak mau kayak, walaupun orang itu bilangnya law of attraction gitu ya, law ya, mungkin mereka menyamakannya dengan law of gravity gitu ya, kayak itu sesuatu yang pasti ada gitu. Tapi kalau misalnya Misina analogikan gitu ya dengan pengalaman hidup Misina dan juga dari pengalaman misalnya naik kereta ya, Misina ibaratkan seperti ini, kayak dibilangnya kan kita tetapkan satu tujuan ya. Kalau misalnya kita pergi kemana juga naik kereta atau naik transportasi online, misalnya kita pesan, kita tetapkan tujuan itu kan, kita tetapkan tujuannya. Sama mungkin ya kalau misalnya prinsip yang law of attraction itu, dia kita tetapkan pikiran kita di situ, kita tetapkan cita-cita kita apa sih gitu ya, sambil berusaha, sambil ikhtiar untuk mencapainya ya gitu ya. Kayak misalnya nih kalau Misina nih misalnya ya, kayak Misina tuh dari zaman kuliah, kayaknya zaman kuliah ya, tahun 2003 itu kayak udah pengen nulis novel. Terus ya pengen nulis novel gitu ya.
ya udah deh tuh nulis, akhirnya berusaha nulis. Misalnya pernah pas zaman kuliah juga kayak kayaknya 2004 gitu, kayak berusaha ngirim novelnya tapi ditolak gitu. Tapi kayak terus akhirnya nyoba nulis, bukan nyoba ya, akhirnya usaha nulis lagi sampai nih tahun 2024 kayak misalnya nulis terus eh kirimkan lagi nih ke penerbit ya, masih nunggu lagi 3 bulan gitu ya. Nah, dengan menetapkan tujuan itu, misalnya aku mau nulis novel gitu ya, terus berusaha, itu kan sudah aku tetapkan tujuan, aku menuju ke sana gitu. Dan um, sebenarnya kalau misalnya kamu mau bantu jawab juga boleh ya. Jadi kan suka ada istilahnya lepaskan ke langit gitu ya, kalau istilahnya Mbak Tresani dibilangnya lepaskan ke langit gitu ya. Nah kalau misalnya pengertian Misina nih dan pendekatan yang Misina lakukan adalah serahkan hasilnya ke Allah gitu ya. Setelah berusaha sebaik mungkin, serahkan hasilnya ke Allah dan itu berserah diri di situ gitu. Jadi kayak biar Allah yang menentukan hasil gitu. Nah kalau mungkin yang pertanyaan Miss Lina itu kayak misalnya scripting gitu, tapi kalau misalnya hasil yang nggak sesuai gimana gitu, misalkan kayak gitu, apa itu jadi kesalahan karena nggak yakin gitu ya. Silakan bisa juga bantu jawab pertanyaan Miss Lina gitu di komen di bawah gitu ya. Jadi kalau pendekatan Miss Lina sekarang kayak Miss Lina pakai misalnya loa itu gitu ya, pelajaran tentang loa itu lebih ke untuk menyemangati diri sendiri, lebih positif, dan yang Miss Tina coba terapkan yaitu apa, mencoba memaafkan ya kan, bersihkan hati ya kan, karena kan katanya di istilahnya ya, manifestasi itu tidak akan berhasil kalau hatinya belum bersih gitu, belum yakin gitu. Jadi kamu juga boleh komen, juga boleh jawab pertanyaan Miss Tina ya. Menurut kamu, apakah kita benar-benar gitu menentukan hasilnya gitu, seperti mungkin daya tangkap Miss Lina gitu tentang orang apa, motivator atau guru-guru yang mengajari loa ini gitu ya. Dan apakah kalau misalnya kita serahkan hasil ke Allah itu misalnya jatuhnya nggak yakin, dan itu kenapa nggak berhasil. Ya tapi kalau Miss Lina coba hubungkan ya, dan juga coba praktek juga nih gini. Dan kayak tadi sebenarnya kan Miss Ina mau judulnya kan belajar dari rel ya. Jadi karena kalau misalnya udah tetapkan tujuan, ya udah jalani tujuan itu. Kalau Allah berkenan gitu, insya Allah kan sampai di tujuan itu gitu. Misalnya kamu kayak Miss Ina pengen nulis novel, ya udah kamu tulis sebaik yang kamu bisa, kamu kirimkan ke penerbit. Entah itu nanti hasilnya ditolak atau diterima. Kalau memang kamu memang mau bisa nerbitin novel, kalau misalnya ditolak mungkin kamu bisa terbitin sendiri, atau kalau misalnya ditolak lagi kamu maunya itu nanti diterbitin, kamu bisa buat lagi, nulis lagi gitu sampai terus aja gitu. Dan itu sih yang Miss Ina belajar ya, kayak ngeliat rel kereta gitu, kayak terus tetapkan tujuannya mau kemana ya, terus kayak mungkin di kanan kiri ada pemandangan, atau mungkin ada apa hambatan apa gitu, atau mungkin misalnya kayak Miss Ina kemarin kayak mungkin karena udah agak lelah gitu, kayak salah nyebut stasiun, meski nggak terlalu jauh ya, tapi kayak ada stasiun lain yang lebih deket gitu ya. Makanya kayak pentingnya fokus gitu ya, kamu dalam naik kereta kamu fokus dengerin kamu udah sampai di titik yang mana gitu ya, dan dalam kamu misalnya mencapai cita-cita kamu udah ada di titik yang mana gitu ya. Dan ini Miss Ina juga mau kaitkan, Miss Ina baru selesai mengerjakan PR
yang berjudul Keinginan Puncakku, dan di situ ada sasarannya. Sasarannya itu, ini Miss Ina belum presentasi ke fasilitatornya, tapi yang Miss Ina coba pahami ya, misalnya kan keinginan puncakku, sasaran agendanya dengan aku menyadari siapa aku menyadari kemana tujuan hidupku. Nah, itu Miss Ina langsung mikirnya aku nih siapa gitu kan. Kalau kita belajar, kita tahu kita tuh manusia tuh ada 5 alam gitu ya, dari alam pertama di alam ruh, kemudian di alam janin, kemudian di alam dunia, kemudian di alam kubur, dan di alam akhirat. Ya kan, itu dimana nanti aku si jiwa ini akan mempertanggungjawabkan perbuatanku ya, dan jika misalnya pahalaku lebih berat dari dosa, aku bisa masuk surga. Nah, dari situ kan bisa dipahami ya kalau dunia ini kan persinggahan ya. Jadi kemana tujuan hidupku. Jadi kalau Misina misalnya kayak mau mengaitkan luas sama misalnya akhirat, ya Misina pakai yang ilmu loa itu untuk semangat gitu, lebih optimis dalam menjalani kehidupan. Tapi dalam mencapai cita-cita, Misina coba lurusin niatnya lagi. Ini tuh niatnya untuk beribadah, untuk nanti bisa nambah bekal aku, pahala aku di akhirat gitu. Nah, terus renungan yang kedua itu, sasaran yang kedua itu, tujuan hidup aku itu akan otomatis menyetir langkah-langkahku. Ya kayak tadi ya Misina cerita, misalnya kamu udah tetapkan kamu mau turun di mana, stasiun Tanah Abang misalnya. Kamu kamu pesen tiket ke situ, kamu ikuti relnya ya, kalau misalnya dihubungin sama menjadi muslimah yang taat, kamu ikutin, kamu taat gitu ya. Udah, dan nanti itu akan otomatis menyetir langkah kamu. Kayak misalnya kalau misalnya yang tadi, misal kalau kamu cita-cita dunia misalnya, tapi kamu hubungin sama akhirat, misalnya kamu ingin nulis novel yang mana ada nilai-nilai hijrah di sana gitu, yang mengajak orang untuk kembali menjadi orang yang taat gitu ya. Udah, kamu tetapkan tujuan, kamu mau misalnya novel ini itu untuk bekal pahala kamu di akhirat, kalau kamu meninggal jadi amal jariah. Udah, kamu terus nulis, dalam setiap kamu nulis kamu niat karena Allah. Udah, kamu tetapkan tujuan, terus hasilnya kamu serahkan ke Allah. Nah, itu akan menyetir langkah. Misal kalau kamu sambil kerja, misal kamu capek, tapi kamu ingat tujuan kamu itu gitu ya, kamu ingin nambah amal jariah, maka secapek apapun kamu akan bisa luangkan waktu untuk tetap nulis itu. Misalkan nulis dari HP, saat kamu nunggu atau di perjalanan, atau kamu saat weekend, saat kamu lagi libur gitu. Nah, sama juga misalnya kalau kamu udah nyadar aku tuh mau masuk surga, ya udah, kamu akan berusaha, kamu berada di rel itu, kamu berusaha untuk nggak misal terpengaruh gitu oleh nilainya yang nggak islami, misalnya pacaran, pergaulan bebas, atau buka-bukaan aurat, atau minum-minuman keras ya, atau ngerokok kamu tetap fokus di jalur kamu. Nah, terus yang sasaran ketiga itu komitmen ihram, itu menyadarkan aku bahwa aku adalah hambanya Allah. Nah, dari yang Misina browsing, ternyata ihram itu bukan hanya sekedar baju ihram saat haji, tapi ihram itu adalah kondisi atau niat gitu ya dalam aku menjalankan ibadah haji atau umroh ya. Correct me if I'm wrong ya, aku juga masih belajar. Nah, terus Misina googling lagi, ternyata kan dalam saat kita dalam kondisi ihram itu ada banyak yang perlu kita ikuti kan peraturannya, terus ada juga larangannya. Dan juga dari perenungan itu, misalnya kalau lagi naik haji atau umroh itu kan, tapi kalau itu kita menyadari bahwa posisi manusia itu sama kan, bajunya sama, kayak gelar, harta, tahta gitu kan, itu tidak terlihat berbeda gitu. Jadi kita sama-sama sama di mata Allah. Tapi yang membedakan itu ketakwaannya. Dan dengan komitmen ihram itu, dengan perkataan talbiyah ya, kalimat talbiyah itu
aku mengakui bahwa semua kerajaan ini milik Allah gitu, semua nikmat aku dari Allah, semuanya ini tuh milik Allah gitu. Jadi kalau Misina mau hubungin ya, belajar dari kereta api gitu ya, bayangin aja tuh misalnya kayak kamu mau ke stasiun mana, kalau misalnya kamu ada perlu transit atau ada stasiun-stasiun yang kamu lewatin gitu ya, kamu bayangin kayak 5 alam itu. Nih aku udah melewati alam kayak stasiun pertama misalnya, ini permisalan stasiun pertama alam janin, bukan alam ruh. Stasiun kedua alam janin, udah kan kamu sudah ada di perut ibu kamu selama 9 bulan nih. Terus stasiun ketiga alam dunia. Alam dunia kamu umurnya udah berapa? Misalnya Misina udah dikit lagi mau 40 ya kalau Allah kasih umur ya. Terus kemudian stasiun alam kubur. Nah, di sini nih di stasiun alam kubur yang bisa menyelamatkan kamu kan hanya 3 itu kan, kayak doa anak soleh, eh, ilmu yang bermanfaat gitu kan, sama yang wakaf kan. Terus baru nanti berikutnya stasiun alam akhirat, kamu di surga apa di neraka gitu. Jadi kalau ini kita boleh saling berdiskusi ya di komen, tapi Misina mohon gitu yang komen tolong baca dulu, tolong tonton dulu videonya dari awal sampai akhir gitu. Kayak misalnya pernah sharing tentang buku, malah ditanya ini buku harian gitu. Jadi tolong tonton dari awal sampai akhir, jadi inget konteksnya. Dan juga Misina juga masih belajar, jadi mungkin karena ini juga unscripted ya, jadi bisa saling diskusi ya. Misalnya menurut kamu gimana, misal kamu udah baca buku You Are Powerful, atau misal kamu tuh juga udah mulai belajar misal tentang energi, tentang frekuensi, tentang vibrasi gitu, kamu gimana menghubungkannya sama agama Islam ya. Tapi kalau Misina sendiri ya, maksudnya semua ilmu itu Misina renungkan gitu. Misina juga perlu buktikan kebenarannya, jadi nggak kayak ditelan mentah-mentah oh ini benar gitu, karena yang benar kan hanya Al-Quran dan hadis ya. Kayak kalau misalnya kita dapat ilmu apa, direnungkan ini bertentangan gak dengan ajaran agama aku ya. Tapi itu misalnya kalau kamu punya jawaban, apakah misalnya kamu menyerahkan hasilnya pada Tuhan, apakah itu kamu termasuk nggak yakin gitu, kamu bisa komen di bawah ya, karena Misina juga masih belajar ya. Oke, mungkin itu aja. Thank you for watching. See you in the next video. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.